Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah wal amru bil ibtida wal akhir bil intiha wassalatu wassalamu ala qutbil anbiya wal awliya imami ahli safa wal wafa wa rahmatan wa shifa likusli qasima wajina wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ardu was samaa wa ba'd. Hadratul muhtaramun wa ashabul fadilah yang sama-sama kita muliakan, Bapak Rektor, Bapak Profesor Dr. Haji Kasbulan Muhammad MPD, kita doakan beliau sehat dan panjang umur. Amin, amin. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Bapak Profesor Dr. Mukhtar Latif, sama-sama Latif. Kita doakan juga beliau sehat dan panjang umur. Yang sama-sama kita muliakan para pembantu rektor, para dekan, pembantu dekan, seterusnya Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Hampir 35 tahun baru sekali ini saya ceramah di UIN. Saya tidak tahu ini apa yang terakhir, wallahu a'lam. Sebab tak lama lagi saya pensiun Pak Rektor. 4 tahun lagi. Ya, alhamdulillah. Saya sama dengan Pak Zulkarnain, sama-sama produk Aceh. Ya, tapi kami bukan gampang. Ya, kami dari Aceh, banyak dulu Pak Konstantin, teman saya, Samsul Huda. Ya, alhamdulillah. Tadi saya waktu berangkat dari rumah ketemu orang rumah, pernah ceramah di UIN. Saya kira baru inilah, ya, hampir 35 tahun. Ya, hari ini saya bisa ketemu dengan para bapak-bapak, ibu-ibu, para dosen, para sesepuh kita. Saya datang juga kenapa Pak Rektor pilih saya datang. Tapi yang jelas kami dengan beliau ini sudah lama. Beliau juga suka aktif di majelis saya. Saya juga aktif di majelis beliau. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas itu jalan. Biasanya kalau orang banyak bersyukur kepada Allah, indikasinya pandai berterima kasih dengan manusia. Jadi saya mengucapkan terima kasih, ya, untuk bisa duduk di sini, untuk bisa berbagi, untuk bisa silaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak tahu juga dari mana saya awal cerita ini, karena di hadapan saya ini banyak guru-guru kita ini. Ya. Cuman karena diminta kepada saya untuk menyampaikan sedikit hikmah peristiwa Isra Mi'raj, karena yang ada di sini juga banyak guru-guru kita, dai-dai kita yang setiap malam mungkin, ya, Isra Mi'raj terus. Saking Isra Mi'rajnya lupa istri di rumah. Bapak-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mungkin menelusuri ayat yang dibaca adik kita tadi, kata subhana. Hampir ulama tafsir itu setidaknya ada 2 makna subhana. Yang pertama, tanzihun amma la yaliqu, membersihkan dari sesuatu yang tidak layak pada Allah. Itu kata subhana. Maka tidak ada padanan subhana, itu tidak ada. Allah 2, Allah 3, Allah lemah, itu tidak ada. Maka kata yang pantas
Jadi tidak ada bayangan bahwa Allah itu sampai sekian itu tidak ada. Allah itu lemah, ya Allah itu tidak mampu begini itu tidak ada. Itu namanya tanzihul amma la yaliqu bihi. Makanya ada dalam tauhid mukhalafatul hawadis. Allah itu berbeda dengan yang baharu. Ya, karena Allah itu kadim, kita ini baharu. Baharu itu artinya baru datang. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang menerjemahkan subhana itu litakzim. Karena yang berhak diagungkan itu cuma Allah. Maka ada namanya puji hadis bagi kadim, puji kadim bagi hadis, puji kadim bagi kadim. Jadi kalau kita memuji seseorang, sebenarnya kita memuji Allah. Tapi sebaliknya kalau kita mohon maaf mencaci seseorang, sebenarnya kita mencaci Allah. Makanya ada satu hadis Nabi, man satara uyuba akhihi satarallah uyuba. Siapa orang yang menutup aib saudaranya, Allah akan menutup aibnya. Jadi ada keterlibatan antara makhluk dengan Allah. Yang pantas kita terima kasih itu kepada Allah. Kemudian kedua orang tua, kemudian kepada guru-guru kita dan orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang menerjemahkan bahwa kata subhana itu adalah sesuatu yang mampu menghapuskan dosa-dosa kita. Makanya dalam hadis walaupun tidak sahih, orang yang membaca tasbih, ya, orang yang baca tasbih 100 kali itu dosa-dosanya habis. Ya, tapi sebagian ulama bukan dosa besar, dosa kecil. Kan dosa kecil ini bisa hilang dengan berutuh, bisa hilang dengan baca Quran, bisa hilang dengan taklim, bisa hilang dengan duduk dengan orang tua kita. Ya, bisa hilang lagi seorang istri. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau ada suami suka dimarahi istri, maka dosa suami hilang. Ini jangan dicari dalilnya Ustaz. Ini Ustaz Azhar ya. Saya menggemar beliau. Pak Profesor Susah. Saya penggemar beliau. Ya, beliau ini luar biasa. Ya. Jadi kalau ada istri, ini mohon maaf ini terminologi tasawuf spiritual. Jadi kalau ada istri cerewet, itu suaminya wali. Kenapa ketawa Bu? Yang ketawa ini pengalaman nih. Dulu ada namanya Abdurrahman Baljabah. Abdurrahman Baljabah ini mohon maaf setiap hari dimarahi istri. Ya. Setiap hari dimarahi istri. Ngaji dimarahi istri, sholat dimarahi istri. Pokoknya setiap hari. Akhirnya Abdurrahman Baljabah tidak sanggup di rumah, dia keluar. Berjalan masuk dalam satu goa. Di dalam goa ada orang berdoa. Ya Allah, berkat wajah Abdurrahman Baljabah, turunkan rezekimu ya Allah. Datang rezeki. Semua doa-doa orang yang datang itu semuanya makbul. Itu berkat Kiai Syekh Abdurrahman Baljabah. Abdurrahman Baljabah sendiri tidak tahu kalau dia wali. Jadi dia tanya, mohon maaf tuan-tuan, yang tuan-tuan wasilah termasuk bangun sini bangun. Nah, ini ulama kita juga nih. Ini seperjuangan dengan saya nih, tidak ada lagi pensiun ini. Ini bangun. Saya ini mohon maaf Pak Rektor, kalau duduk di Usuluddin, duduk dengan berdua dengan beliau. Beliau ngitung-ngitung kapan kita lagi lepas dari Usuluddin gitu. Jadi saya teruskan sedikit aja. Saya teruskan. Yang Abdurrahman Baljabah tidak tahu kalau orang-orang berdoa itu makbul doanya berkat Abdurrahman
itu Syekh Waliullah. Jadi Tuhan datang ya, saya datang ke Abdurrahman. Padahal Abdurrahman sendiri itu Abdurrahman Bajabah itu. Jadi setelah pulang ke rumah dia bilang istrinya, wahai istriku, marahilah saya terus, karena saya adalah waliullah. Jadi kalau ada suami sering dimarahi istri, suami itu adalah waliullah. Bapak yang dimuliakan Allah SWT, sebenarnya banyak mengukurkan dosa ini. Ya, ada satu hadis tidak sahih, an-nazru ila al-ka'bah ibadah, an-nazru ila wajhi walidain ibadah, an-nazru ila al-Quran ibadah. Ya, jadi ibadah ini kalau kita lihat dalam Al-Quran itu hampir 35% itu ibadah makhluk. Selebihnya ibadah ghair makhluk. Kita kadang-kadang terjebak dengan ibadah makhluk, sholat, puasa, zakat, haji. Ya, padahal datang ke majelis silaturahim itu ibadahnya luar biasa. Bahkan kata Nabi lebih hebat daripada sembahyang 1000 rakaat, lebih hebat daripada mensalatkan 1000 jenazah, lebih hebat daripada mohon maaf mengunjungi 1000 orang sakit. Begitu mulianya silaturahim di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kata subhana ini kalau buka tafsir Syihab itu banyak sekali beliau menerjemahkan banyak kata subhana. Yang jelas kata subhana tidak ada yang harus kita agungkan kecuali Allah. Maka yang pantas kita ucapkan kata-kata subhanallah. Sebenarnya kalimatnya subhanallah alladzi asra. Saya tadi buka kata-kata apa beda asra dengan syara. Kalau dalam tafsir Sawi itu asra sama dengan syara, tapi dalam yang lain asra itu mutaaddi, kalau syara itu lazim. Kalau mutaaddi maka maf'ul adalah bi'abdi. Subhanalladzi asra bi'abdi, maka maf'ul daripada asra adalah bi'abdi. Jadi asra maknanya memperjalankan, kalau syara berjalan. Yang payah lagi saronya. Kalau saronya tidak tahu saya. Ya. Jadi asra di sini adalah perannya Allah. Maka betul tadi disampaikan oleh Pak Rektor, sesungguhnya peristiwa Isra Mi'raj itu, mohon maaf, itu banyak perannya Allah, bukan perannya Nabi. Kalau kita buka dalam asbabun nuzul, Nabi tidak punya persiapan apa-apa. Kalau Bapak Ibu mau ke Mekah itu banyak persiapan, pulang kampung saja banyak persiapan. Tapi dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi tidak punya persiapan. Nabi didatangi malaikat Jibril, di sampingnya beberapa malaikat, di bedah dadanya, kemudian berangkat. Ya, jadi betul-betul peristiwa Isra Mi'raj bukan maunya Nabi, tapi maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca ada sesuatu yang kita tidak punya, tapi Allah menghendaki. Ya, Nabi Isa itu tidak punya bayang, punya ibu. Allah menghendaki ada. Nabi Adam ayah tidak ada, ibu tidak ada. Ada. Jadi ada kalau sesuatu yang Allah takdirkan ada, itu satu pun tidak bisa menghendaki. Itu namanya kata subhan. Kemudian asra bil abdi. Itu banyak dalam Al-Quran. Ada kata terjemahnya ibad. Ibad itu jamak daripada abdul. Ya, dalam kitab Abdul Juman itu kata jamak daripada abdul itu ada 11. Ada ubad, ada ibad, ada abid. Ya. Kalau abid orang yang senang ibadah itu namanya abid. Tapi kalau ibad itu orang-orang yang soleh itu namanya ibad. Maka ada orang namanya ibad. Dulu kita punya dosen ada namanya ibad. Ya. Jadi ibad itu jamak daripada abdul. Ya. Kalau dalam Al-Quran banyak sekali abdul. Ya. Salah satu ciri amal Allah sebenarnya ada 4 ya. Banyak lagi ciri-ciri amal Allah. 4 saja barangkali. Yang pertama, bi'ati, pada bi'ati sebagai ulama menerjemahkan bisahabat. Pada bi'ati sebagai ulama menerjemahkan bisahabat. Jadi Nabi beserta malaikat. Jadi subhanalladzi asra bi'abdi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi Nabi bukan berjalan sendiri. Jadi hamba itu sudah diakui oleh Allah. Nah,
kita mengakui hamba Allah, betulkah kita hamba Allah? Makanya Allah tidak pakai bi rasulin, Allah tidak pakai bi Muhammadin, Allah tidak pakai bi nabiyyin, tapi Allah pakai bi abdin, karena Allah tahu yang pantas jadi hamba Allah cuma Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma ada makna praktis. Pertama, min alamatil abdihi, tanda hamba Allah itu sebagai pulang pertama adalah mubadarah bitaubah. Orang yang senang taubat itu hamba Allah. Nabi kita Muhammad SAW itu setiap hari beristighfar tidak kurang daripada 100 kali. Ya ayuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilallah fi kulli yawmin mi'ata marrat. Wahai manusia, istighfarlah kepada Allah. Saya satu hari satu malam tidak kurang istighfar kepada Allah 100 kali. Dalam riwayat lain 80 kali. Nabi tidak punya dosa. Kalaupun Nabi punya dosa, dosanya sudah diampuni Allah. Kalau Nabi sudah punya salah, salahnya sudah dimaafkan Allah. Meskipun dirinya Nabi ngajarkan kita taubat. Maka orang yang taubat Allah paling suka. Ada orang jahil, Pak, ada orang jahil. Jahil itu orang yang tidak punya apa-apa, punya pengetahuan tidak ada, itu jahil namanya. Tapi al-jahil ahabbu ilallah min abid. Ya. Orang jahil suka taubat, Allah lebih suka ketimbang orang ahli ibadah tapi tidak mau taubat. Ada juga ulama di redaksi lain, al-jahil syafiyyun ahabbu ilallah min abid al-bakhil. Ada orang jahil tapi suka dermawan, Allah lebih suka dia ketimbang ahli ibadah tapi loket. Jadi di sini Allah ingin sampaikan bahwa mulianya seorang itu bukan di satu sisi, banyak sisi yang lain, antara lain dermawan, antara lain suka taubat. Maka tadi sudah kita sampaikan tanda orang yang dekat kepada Allah salah satu adalah taubat. Kalau kita baca ulama-ulama dulu luar biasa, ya, itu Syekh Kiai Habib Basuruan. Saya baca dalam biografi beliau, Habib Basuruan bin Aulia itu setiap malam menangis. Setiap malam menangis. Santri-santrinya nanya, Pak, ya kenapa menangis? Saya sedih kalau mohon maaf, kalau murid-murid saya nanti ya tidak bisa menjalani hidupnya seperti saya. Saya khawatir murid-murid saya banyak yang mengecek. Saya khawatir murid-murid saya nanti masuk neraka. Jadi setiap hari, setiap malam dia menangis. Begitu hebatnya ulama-ulama kita dulu. Ya. Maka Syekh Habib Basuruan itu pernah berkata, saya tidak kagum dengan orang banyak ilmu, tapi saya kagum dengan orang yang bisa mensolatkan sembahyang 5 waktu. Jadi orang yang menjaga sembahyang 5 waktu itu luar biasa. Banyak hadis-hadis berapa fadilah menjaga sembahyang 5 waktu. Setidaknya ada 5. Pertama, dia fa'udhibul aish, Allah angkat kesulitan hidupnya. Makanya ibu jangan tinggalkan sembahyang 5 waktu. Ekonomi kita susah, itu salah satu sebabnya qillatus shalah, jarang sembahyang. Ya, jarang sembahyang. Makanya kalau orang-orang yang rajin sembahyang, lihatkan, jangankan mohon maaf, jangankan sesuatu yang diinginkan, yang tidak diinginkan atas. Yang kedua, yarfa'u azabil qabri. Orang yang menjaga sembahyang 5 waktu, Allah angkat siksa kuburnya. Yang ketiga, Allah kasih catatan amalnya dari tangan kanannya. Yang keempat, yang mau bersirat al-barqi, nanti dia melewati titik yang mustaqim seperti kilat yang menyala. Yang kelima, dia difil jannah bighairi hisab, dia nanti masuk surga tanpa hisab. Maka sekurang-kurangnya kita, mohon maaf, sekurang-kurangnya kita sembahyang jangan tinggalkan. Pesan ulama-ulama, pesan guru-guru kita, saya sering diingatkan orang tua kita, di mana engkau berada sembahyang jangan ditinggalkan. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tanda hamba Allah itu apa? Mudawamah qiyamul lail. Mudawamah qiyamul lail. Suka bangun malam.
Jadi orang-orang saleh, hamba Allah yang betul-betul adalah qiyamul lail. Kita ini bangun malam sembahyang. Kadang-kadang kita ini bangun malam juga. Kadang-kadang bukan sembahyang, kencing ya. Lah kencing gitu balik. Ya. Makanya tradisi bangun malam itu tradisi orang saleh. Ada satu pondok pesantren itu jam 3 subuh itu kiai-kiainya ketuk. Bangun, tiam gitu. Kum gitu. Ya, jadi tradisi bangun malam itu tradisi orang saleh. Jadi walaupun kita sembahyang itu 2 rakaat, ya, namanya bangun jam 4:15, masih ada lagi tahajud. Walaupun 2 rakaat, witir 1 rakaat, tidak apa-apa. Maka tradisi bangun malam itu harus digalakkan sekali. Karena itu tradisi orang-orang saleh. Yang ketiga, takfu aman sholawat. Tanda orang saleh, tanda hamba Allah yang sebenar-benar hamba Allah itu adalah takfu aman sholawat, memaafkan kepada orang yang menzalim kita. Saya terkadang membaca itu, yang suka kaji ilmu Quran kalau dia suruh itu Pak Bambang itu, Pak Bambang itu suka kaji ilmu Quran itu. Ya, itu kata afwa, saya buka tadi dalam Quran, itu tidak kurang daripada 20 kalimat. Khuzil afwa, kata afwa itu maknanya bukan minta maaf, tapi memaafkan. Lihat Rasulullah, dilempar, disakiti, dihina, dizalimi, tapi memaafkan. Maka tradisi memaafkan itu harus dibangun. Wabil khusus suami istri, atasan bawahan, lingkungan sekitarnya. Ya, maka jadilah kata Allah, jadilah kau pemaaf. Dan orang yang pemaaf, subhanallah, itu termasuk orang-orang yang disayangi oleh Allah. Yang terakhir, tanda hamba Allah yang dekat kepada Allah adalah qasdul khair, senang buat baik. Dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, kita senang berbuat baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kalau kita teruskan lailan, tadi sempat juga disebut kata lailan. Sebenarnya as-salatu sudah lailan, tapi lailan itu taukid. Lailan itu nakirah. Allah tidak pakai kata-kata al-lail. Allah pakai kata laila. Artinya perjalanan Isra Mi'raj itu cuma sebentar. Buktinya setelah Nabi pulang dari Isra Mi'raj itu bantal Nabi itu masih panas. Berarti waktunya sebentar, laila. Ya. Ini satu hal yang barangkali kita bisa pahami, bahwa perjalanan Isra Mi'raj itu adalah sesuatu yang sangat aneh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir barangkali ingin sampaikan bahwa judul kita ini menuju spiritual. Ya. Saya ingat satu statement dari Abuya As-Sayyid Al-Maliki Al-Hasani. Ya. Sekarang anaknya Sayyid Ahmad. Saya pernah dengar kata beliau, "Iza tasa'a ilmu tasa'a satu kalla inka bernasi." Saya ulangi, izan tasa'a ilmu intasa'at satu kalla inka bernasi. Izan tasa'a ilmu, orang apabila luas ilmunya, apabila dalam ilmunya, tasa'a satu, hatinya apa? Tidak ada dendam, tidak ada dengki, tidak ada riya, tidak ada sombong, tidak ada ujub, tidak ada sumah. Yang kedua, kalla inkarin nas, Apa lagi bagi jawab? kurang dia bertengkar dengan manusia, kurang dia menyalahi orang, kurang dia mencas orang. Itu tanda orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu orang mohon maaf, semakin tinggi ilmunya, semakin mulia ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang kalau kita di masyarakat kita yang suka bertengkar-tengkar itu kan dalam ilmunya. Makanya Nabi waktu Isra Mi'raj lihat sebelah kanan Nabi Adam itu sering menangis. Ya, Nabi Adam itu kalau lihat sebelah kiri menangis, lihat sebelah kanan tertawa. Nabi tanya dengan malaikat Jibril, malaikat Jibril, kenapa Nabi Adam seperti itu? Ketika dia melihat sebelah kanan, Nabi Adam tersenyum. Itulah orang umat-umatnya yang masuk surga. Ketika dia sebelah kiri menangis, itulah umat-umat yang masuk neraka.
Jadi saya teringat bahwasanya hidup ini tidak ada. Pasti ada yang baik, pasti ada yang buruk. Cuma barangkali kita bagaimana menyikapi yang buruk. Saya kasih contoh Pak, apakah orang yang sholat itu setentunya betul-betul akhirnya betul-betul bagus perilakunya betul-betul. Ada orang yang berzikir, Muhammad ada yang zikir, tapi rezekinya mampir terus. Ada suka malam Jumat tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah, tapi rezekinya tidak bagus juga. Karena waktu yang punya rumah bertahlil, yang punya rumah mikirkan kira-kira makanannya cukup atau tidak. Sementara yang berzikir itu tetangga-tetangga sekitar, mestinya yang berzikir itu yang punya rumah. Betul kan? Ada orang yang rajin sembahyang, Ustaz rajin sembahyang Ustaz, tapi pucuk bioran hilang juga. Nah, ini ketahuannya pengalaman nih. Jadi nggak disalahkan sholatnya. Ya, untung dia sholat. Kalau tidak dia sholat lebih dari pucuk bioran. Untung dia berzikir daripada tidak berzikir, lebih dahsyat lagi. Jadi cara memahami apa yang Allah perintahkan kepada kita ada unsur positif dan negatifnya. Saya tadi sempat baca juga dalam satu makalah, mudah-mudahan ini penutup. Apa kata Nabi? Sayati ala ummati zaman. Di akhir zaman nanti umat saya, kata Nabi, kena penyakit wahal. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, apa itu wahal? Hubbud dunia wa karihatul maut. Orang yang cinta dunia dan benci kepada kematian. Artinya tidak suka kalau kematian datang, tidak suka. Hampir pikirannya setiap hari dunia saja. Kayak Nabi surat Mi'raj ketemu dengan nenek-nenek. Nabi tanya, ya Rasulullah, siapa tuh nenek-nenek? Itulah dunia. Kullu ma la yuhayyinul akhirah. Sesuatu yang tidak menolong akhirat itu dunia namanya. Lalu Nabi tanya, lalu sahabat tanya, Rasulullah, apa tanda orang yang cinta dengan dunia itu? Kata Nabi, tiga. Pertama, hidupnya maliyah. Yang kedua, hidupnya intisyariyah. Yang ketiga, hidupnya infiradiyah. Apa itu maliyah? Materialistik. Hidupnya materialistik. Setiap hari di otaknya uang saja. Setiap hari yang dipikirkannya Muhammad, uang saja, duit saja. Lalu Nabi sahabat tanya, ya Rasul, apa tanda orang yang hidupnya materialistik ini? Enggannya dia mengeluarkan zakat, enggannya dia bersedekah. Tadi sudah disampaikan Pak Rektor, ya, orang yang sedekah itu Allah sayang. As-safiyyul qarib min Allah qaribun nas qaribul jannah. Orang yang dermawan Allah paling suka. Manusia suka, surga suka, api neraka juga. Tapi orang yang tidak dermawan, orang yang tidak sedekah, Allah jauh, manusia jauh, surga. Ya. Lalu kalau kita buka dalam Quran, itu hampir 26 kali Pak. Kalau Bapak buka Mujam Al-Fas itu 26 kali Allah bicara aqimus shalah wa atuz zakat, aqimus shalah wa atuz zakat. 26 kali itu Pak. Posisinya sama, sholat dengan zakat itu sama posisinya Pak. Makanya kalau ada orang rajin sholat, tidak rajin zakat, itu bahaya. Atau sebaliknya, rajin zakat tapi tidak rajin sholat. Ini yang lebih berbahaya, tidak sholat, tidak zakat. Bengakulah. Itu susah carinya. Ya. Ibu-ibu kalau punya emas 85 gram, itu sudah wajib zakat. Ini yang ahli zakat di kita ini, kita Miftah itu. Saya sering tanya dengan beliau. Ya, kalau bapak ibu-ibu punya emas 85 gram, itu wajib zakat. Sampai nisabnya 85 gram, sampai awalnya wajib zakat. Kalau sekarang 1 gram berapa? Taruh 1 juta. Berarti 85 juta selama setahun, itu wajib zakat. Dan min husnil khatimah zakat. Tanda orang meninggal husnul khatimah zakat. Ya, tapi dulu ada guru besar kita, ya, ada yang nanya masa-masa saya dulu, ya, Pak Prof, kita ini wajib zakat. Mana pula wajib zakat? Utang lebih banyak. Jadi dosen ini jarang bayar zakat, ya. Karena utang banyak. Kredit ini, soal. Baik, yang kedua saya cepatkan. Apa tanda orang yang kena penyakit paham? Intisyariyah, hedonistik.
Ini akhir-akhir ini saya lihat mohon maaf. Ya, kita sering bawa anak kehidupan hedonistik. Dulu masih ingat, mungkin bapak masih ingat juga di kampung kita dulu kalau kita bawa ke masjid juz amma, ya, Quran, alifah, ya. Sekarang nih anak-anak kita dibawa HP. Jadi kehidupan hedonistik itu sekarang ini luar biasa. Yang lebih kurang bagus, mohon maaf, kita orang-orang min, mohon maaf lah. Yang lebih kurang bagus, mohon maaf, sembahyang, mohon maaf, pakai baju partai, model gak berduit, duit banyak. Sembahyang Jumat pakai baju partai, celana jin, parah lah jin. Apalagi ibu tidak boleh pakai celana jin, bu, ya. Perempuan tidak boleh pakai celana jin, emak jin marah. Sekarang di akhir zaman betina kayak jantan kayak betina. Tasabuh, ya, intisyariyah, hedonistik. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, apa tanda orang yang hidupnya hedonistik? Salah satu kata Nabi, suka menurunkan hawa nafsu angkara murkanya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang takut kepada Allah, orang yang mampu menahan hawa nafsunya, surga dan termahal adalah tempatnya. Yang ketiga, orang yang kena penyakit waham hidupnya infiradiyah, individualistik. Bapak Ibu, kita tidak bisa sukses semacam ini. Syekh Abdul Qadir Jailani, Sultan Aulia, bisa terbang ke asalnya bukan karena zikirnya. Abu Yazid Al-Bustami setiap malam semuanya ratusan rakaat bukan karena dia wali Allah. Salah satu hebatnya para sultan wali-wali Allah, hebatnya seseorang doa dari kedua orang tuanya. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani bisa jadi Allah, hebat dia bisa jadi sultan aulia karena takzim dengan orang tua. Imam Syafi'i itu umur 7 tahun hafal Quran, Pak. Umur 10 tahun hafal kitab Muwatta Imam Malik. Imam Syafi'i itu Bapak Ibu kalau dia ke pasar itu telinganya ditutup. Andaikan telinganya dibuka, semua utang-utang piutang-utang yang di pasar itu hafal Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu luar biasa, meninggal umur 55 tahun. Imam Syafi'i itu bulan Ramadan 30 hari bulan Ramadan 60 kali khatam Quran. Pagi khatam, sore khatam, pagi khatam, sore khatam. Yang hebat Sayyidina Utsman, sembahyang 2 rakaat khatam. 1 rakaat 15 juz, 2 rakaat 30 juz. Di masjid Misbah nanti 2 rakaat 30 juz. Balik jemaah. Saya sering pesan begini, mohon maaf, kita bagus di UIN ini bagus, ada tahfiznya. Maka kadang-kadang kita mohon maaf, jangan bangga anak kita pintar IT, jangan bangga anak kita pintar ABC, tapi banggalah Bapak Ibu anaknya hafal Quran. Investasi sekarang ini Bapak Ibu bukan investasi sawit saja, Pak. Investasi anak yang hafal Quran itu luar biasa. Anak kita baca ayah dapat pahala, ibu dapat pahala, dan itu cash. Saya tadi sempat baca dalam tafsir, Pak, sedikit saja dalam tafsir, ya, tafsir Sawi, man la yakulu ajsadu fil ardh. Ada 10 jasad yang tidak hancur kalau di dunia. Pertama Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad. Nabi Adam itu usianya 10 tahun, Nabi Nuh 950 tahun, Nabi Hud 480 tahun, Nabi Ibrahim 200 tahun, Ismail 135 tahun, Ishak 136 tahun, Nabi Musa 105 tahun, Nabi Isa 33 tahun. Bangun berapa tahun? Berapa tahun? Jadi kalau ada orang, mohon maaf, usianya, makanya usia 50 tahun ke atas, mohon maaf pada dalam masa kami kampung itu jangan macam-macam lah bilang. Di rumah lebu banyak baca Quran, ya, luar biasa. Yang kedua alim, orang alim biasa diajar Pak, alimun yu'manu bi ilmi,
orang alim yang amalkan ilmunya tidak ada. Yang ketiga, hafizul Quran. Oh Ustaz, saya punya anak hafal Quran. Cucu tidak ada, cicit tidak ada, cicit tidak ada. Cari anak-anak yang yatim yang hafal Quran. Anak-anak yang cerdas yang otaknya ibu biayai, suruh dia hafal Quran, sama kita hafal Quran. Ada sedikit beda Pak antara yatim dengan miskin. Ya, yatim itu laisa abun wal umun. Itu yatim namanya. Cuma yatim batasnya sampai akil balik. Jadi dulu saya ingat Pak, 2000 tahun 2000 ada ibu-ibu ke rumah saya, Pak Ustaz minta saya zakat. Saya tanya ibu siapa? Yatim. Lah tuh yatim itu batasnya akil balik, sampai akil balik tidak yatim lagi. Apa namanya? Yatiman. Yatim paksa semua ada. Jadi kalau di masjid megang-megang amil-amil itu tanya betul-betul. Ya, tanya betul-betul. Yang ketiga, yang keempat, jasa tidak hancur Pak, as-sadiq, orang yang jujur. Ya. Yang kelima siapa? Al-hub, al-muluk, al-adil, cinta kepada pemimpin yang baik. Kemudian siapa lagi jasa tidak hancur? Mohon maaf, muazzin. Saya pernah tanya Pak Ustaz, muazzin dengan imam mana dulu masuk surga? Dulu muazzin. Mohon maaf Pak Imam. Dulu muazzin dulu masuk surga. Makanya dulu bila berapa ketika beliau azan itu keluar nota. Ya, beliau apa itu mohon maaf. Ya, setelah Rasulullah meninggal dia pulang, tidak lagi di Madinah. Malam hari dia bermimpi. Apa kata Rasulullah? Bilang, tidak sayang kamu dengan saya, tidak cinta lagi kamu dengan saya. Kenapa kau tidak menziarahi saya? Besok paginya dipacu ya kudanya, dia sampai ke Madinah, langsung dia bersyukur, dia ziarah kepada Rasulullah. Pada saat itu para sahabat minta, wahai Bilal bin Rabah, sekarang sudah datang waktu subuh, engkau azan. Apa kata Bilal? Bagaimana saya bisa azan? Dulu saya lihat pada Rasulullah. Sayyidina Umar datang, Sayyidina Utsman datang, Sayyidina Ali terus bilang kepada tidak mau. Datang Sayyidina Hasan Husain cucu Rasulullah. Ya Ammi, wahai pamanku, tolong azankan buat saya. Bilal begitu melihat Sayyidina Hasan itu Pak, dari sini ke atas itu mirip Rasulullah, dari sini ke bawah itu mirip Sayyidina Husain. Makanya Rasulullah itu kan Sayyidina Hasan suka melihat, mencium lehernya Sayyidina Hasan. Kalau ketemu Sayyidina Husain suka mencium dadanya Sayyidina Husain. Sampai-sampai Fatimah bilang, ya Rasulullah, kenapa suka mencium Sayyidina Hasan di lehernya? Kenapa ketemu Sayyidina Husain suka mencium di dadanya? Apa kata Rasulullah? Fatimah, Hasan nanti di akhir hayatnya akan dipacu. Kenapa Sayyidina Husain dicium dadanya? Sayyidina Husain nanti akan dipacu. Mendengar perkataan itu langsung Sayyidina Bilal bin Rabah langsung azan. Ketika Bilal bin Rabah azan, semua orang Madinah datang. Subhanallah. Imam Malik itu Pak, Imam Malik. Ya, Imam Malik itu kalau ziarah kepada Rasulullah 1 meter dia lepaskan sendalnya, dia merangkak-rangkak sampai kepada makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa lagi jasad yang tidak hancur? Seorang ibu melahirkan bayi, dua-duanya meninggal dunia, jasad tidak hancur. Siapa lagi yang jasad tidak hancur? Perang melawan orang kafir, syahid dia, jasad tidak hancur. Syahid itu dalam terminologi fikih 3, syahid dunia, syahid akhirat, syahid dunia, syahid akhirat. Syahid dunia ada saudara kita yang kalau di kampung kami itu Pak ke laut, meninggal di laut mencari rezeki, itu syahid dunia. Kan syahid akhirat ada anak pada pesantren ngaji dalam menuntut ilmu, syahid akhirat. Yang syahid dunia akhirat melawan perang seperti saudara kita di Palestina Pak. Ya, saya sering bilang begini, salam aja ini. Itu kalau Anda orang Yahudi itu Pak ke Jambi, kita bunuh dia, kita masuk surga. Tapi sebelum masuk surga, masuk penjara. Syahid itu, syahid dunia, syahid. Yang terakhir siapa? Kasih berzikir, orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan silaturahmi kita diberkahi oleh Allah. Saya mohon maaf, mohon ampun jika ada salah, jika ada khilaf. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.